Halo Smart Drivers, musim hujan yang terlambat akhirnya datang juga. Nah, walaupun hujan selalu kita artikan sebagai rejeki, tapi di balik turunnya hujan, ada bahaya yang bisa muncul dan meningkatkan risiko kecelakaan terhadap kita. Salah satunya adalah aquaplaning. Apa itu aquaplaning? Ayo kita bahas sama-sama bersama saya, Agung Yuniharto, Your Safety Buddy. Pada saat hujan yang cukup lebat turun, bisa memunculkan adanya genangan air di jalan raya. Kita nggak bicara genangan yang tingginya mungkin sampai 30 cm atau 1,5 meter misalnya. Tapi bahkan genangan yang mungkin hanya beberapa milimeter, katakanlah 5 milimeter atau 1 cm misalnya, itu sudah bisa membuat terjadinya fenomena yang disebut dengan aquaplaning. Apa sih aquaplaning itu? Aquaplaning adalah sebuah kondisi ketika ban kendaraan kita tidak menapak di permukaan jalan. Dalam konteks musim hujan, kondisi tidak menapak ini bisa disebabkan adanya lapisan air yang ada antara ban kita dengan permukaan jalan. Adanya lapisan air di antara ban kendaraan kita dengan permukaan jalan ini tentunya bisa menyebabkan mobil kita menjadi sulit atau bahkan tidak bisa kita kendalikan. Seperti kita ketahui, mobil itu bisa melakukan manuver, misalnya membelok, karena ban itu berputar dan dia mencengkram permukaan jalan. Kalau seandainya ban kita tidak menapak dengan sempurna atau daya cengkramnya hilang sama sekali dari permukaan jalan, mau setirnya kita belok-belokkan ke kiri, ke kanan, mobilnya akan tetap jalan searah dengan gaya dorong dari kendaraan kita. Jadi tentunya kemampuan mobil kita untuk tetap menapak di permukaan jalan ini menjadi sangat penting. Nah, ketika musim hujan ini adanya genangan tentunya akan memunculkan atau meningkatkan risiko terjadinya aquaplaning pada kendaraan kita. Sederhananya gini, aquaplaning itu adalah kondisi seperti kalau kita melemparkan batu di danau dengan posisi mendatar. Nah, batu itu tidak langsung nyemplung masuk ke dalam danau, tapi dia memantul-mantul di atas permukaan air. Itu sederhananya seperti itu. Jadi ban kita bisa dibilang ngambang dalam tanda kutip, karena dia tidak sepenuhnya atau bahkan sama sekali tidak menempel dengan permukaan jalan. Walaupun sekali lagi catatannya hanya 1 milimeter. Ada beberapa faktor yang bisa memunculkan efek atau memunculkan fenomena aquaplaning ketika kita berkendara. Pertama adalah kedalaman dari genangan air tadi. Tentunya semakin dalam genangan air, kemungkinan kita untuk mengalami proses aquaplaning juga akan semakin besar. Genangan air yang cukup dalam ini tidak serta-merta memunculkan efek aquaplaning, karena perlu dukungan dari faktor yang kedua, yaitu kecepatan kendaraan kita. Semakin cepat laju kendaraan kita, maka akan semakin tinggi risiko munculnya efek aquaplaning atau munculnya fenomena aquaplaning di kendaraan kita. Sama dengan contoh yang tadi saya sebutkan, melempar batu dengan posisi mendatar. Semakin kencang lemparan kita, maka akan semakin lama pantulan dari batu itu baru dia masuk ke dalam air. Demikian juga kendaraan kita, semakin kencang laju kendaraan kita, semakin tinggi risiko munculnya efek aquaplaning yang bisa menyebabkan kita kehilangan kendali. Dan ada satu faktor lagi, yaitu ketebalan alur ban. Alur ban yang ada pada kendaraan kita memiliki fungsi untuk memecah genangan air dan membuang air sehingga ban kita bisa tetap menapak pada permukaan jalan ketika melewati genangan air. Nah, ketika misalnya ban kita sudah mulai gundul, sudah semakin tipis, apalagi kalau sudah melewati batas aman yaitu 2 milimeter, ini akan meningkatkan risiko munculnya efek aquaplaning pada kendaraan kita. Jadi ketika 3 faktor ini muncul berbarengan, misalnya ada genangan yang cukup dalam di permukaan jalan, kemudian kita melaju cukup kencang, dan kondisi ban kita juga kedalaman alurnya sudah di bawah normal, ini akan memunculkan efek aquaplaning yang bisa membahayakan dan bisa membuat kita kehilangan kendali. Sedikit banyak mungkin rekan-rekan Smart Driver pernah mengalami ketika kita melaju di jalan dengan kecepatan tinggi,
kemudian ada genangan di salah satu sisi jalan, katakanlah di sisi kiri misalnya, ketika kita melewati genangan tadi, walaupun genangan itu mungkin tidak dalam, mungkin hanya kedalamannya kurang dari 1 cm, tapi kita bisa merasakan bahwa mobil kita akan seperti goyang. Goyangnya itu karena ban kita yang melewati genangan tadi kehilangan daya cengkramnya, sehingga ban kita yang kanan masih napak, yang kiri sudah kehilangan daya cengkeramnya, akibatnya mobil akan terbawa atau terdorong gayanya sehingga terasa bergoyang. Nah, itulah tanda-tanda atau gejala atau yang bisa kita rasakan ketika kita mengalami aquaplaning. Dalam kondisi yang lebih ekstrim bisa jadi karena melajunya sedemikian cepat, kemudian juga kondisi bannya sudah tidak layak, bisa jadi mobil akan berputar-putar, terpuntir, kehilangan kendali, sehingga bahkan bisa menyebabkan kecelakaan yang fatal. Nah, lalu bagaimana cara kita mencegah terjadinya atau kita mengalami efek aquaplaning tadi? Yang pertama dari sisi persiapan kendaraannya. Kita harus selalu memastikan bahwa ban kita ada dalam kondisi layak pakai. Alurnya memiliki kedalaman yang cukup. Tentunya bagaimana cara memeriksa ban pernah saya tampilkan di video yang ada di channel ini. Bagaimana cara kita memastikan bahwa ban kita aman untuk digunakan. Ketika kita sedang mengemudi dan mengalami hujan misalnya, nah ini tentunya kita harus menyesuaikan kecepatan dari kendaraan kita untuk mengurangi faktor dari sisi kecepatan kendaraan. Kemudian juga kalau kita mengemudi, kemudian kita melihat ada genangan air di depan, sesuaikan kecepatan. Jangan kita libas saja dengan kecepatan tinggi. Karena kita nggak pernah tahu berapa dalam sih genangan itu. Kemudian juga yang lebih penting adalah di bawah air itu jalannya rata apa enggak. Jangan-jangan ada lubang. Nah ini juga menyimpan satu potensi bahaya tersendiri tentunya. Antisipasi ini tentunya bisa kita lakukan kalau kita mempraktekkan prinsip SEE atau Search, Evaluate, Execute ketika kita mengemudi. Jadi kita bisa melihat jauh ke depan, kita lihat ada genangan air, kita sudah pahami ada potensi bahaya di sana, lalu tindakan kita adalah kita menyesuaikan kecepatan dan siap terhadap segala kemungkinan, atau kalau memungkinkan ya tidak kita lindas genangan airnya. Itu tadi Smart Drivers pembahasan kita tentang fenomena aquaplaning. Tentunya pengetahuan ini mudah-mudahan bermanfaat dan bisa meningkatkan keselamatan Smart Drivers ketika mengemudi di jalan raya. Setiap hal kecil yang bisa kita lakukan tentunya bisa menurunkan risiko kita mengalami kecelakaan dan pada akhirnya membuat jalan raya bisa menjadi tempat yang lebih aman untuk kita semua. Stay smart on the road.